Hi, it's my behind the lens. Apa kabar semuanya? Di video kali ini gue gak akan basa-basi, gak akan lama-lama. Rencananya cuma 7 menit aja videonya. 6.5 hours later. Gue akan ngasih tahu tips untuk cari kerja bagi teman-teman yang udah pegang visa work and holiday. Nah, yang pertama, seperti biasa lo harus bikin CV. Nah, gue udah nyatet nih di sini nih, biar gue nggak lupa dan biar gue ngeditnya juga cepet. Jadi pertama lo bikin CV lo itu harus 1 lembar. Kalau bisa 1 lembar aja, karena lo nggak yang mempekerjakan lo tuh nggak bakalan baca lama-lama CV lo gitu, apalagi kalau nggak relate dengan pekerjaannya. Misalkan kalau lo belum pernah punya pengalaman di food and beverage, terus habis itu lo CV lo isinya totally beda sama pengalaman food and beverage lo, itu akan sia-sia sih. Jadi sebetulnya CV itu cuman jalan pertama lo masuk ke interview. Yang pentingnya itu adalah pas interviewnya kayak gitu. CV itu 1 lembar seperti tadi gue bilang. Abis itu kalau gue dulu nggak pakai foto ya, nggak tahu sekarang pakai foto apa nggak, karena gue sempet googling gitu, karena kalau di Australia atau di negara barat tuh nggak perlu pakai foto biar kita nggak dijudge. Tujuannya sih supaya buat inklusif ya, jadi kayak cewek atau cowok atau penampilan lo kayak gimana, recruiternya tuh nggak ngelihat dari muka lo gitu. Jadi ngebandingin CV bener-bener dari experience lo, bukan dari muka lo. Kalau dulu kayak gitu 5 tahun yang lalu, dan gue rasa sampai sekarang masih berlaku sih. Nah, habis itu lo langsung aja cari kerja. Misalkan kalau lo udah nyampe di kota lo di Australia, lo langsung sebar CV. Kalau ada di jendelanya ada tulisan lowongan kerja, lo langsung aja masuk. Terus kalau bisa lo ketemu manajernya, terus habis itu lo langsung bilang gue mau kerja di sini, terus nih ini CV gue bla 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 bla, kayak langsung aja nanya akan lowongan itu kayak gitu. Yang kedua, lo harus gabung sama komunitas Indonesia sih. Kalau dulu gue kan bener-bener blank, nggak tahu, nggak punya temen yang working holiday juga, jadi gue join komunitas working holiday visa itu pas gue udah ada di Sydney gitu. Dan gue ternyata ada ratusan orang lainnya yang udah ada di Sydney dan menggunakan visa yang sama kayak gue. Jadi gue baru tahu pas di Sydney. Nah, kalau sekarang itu kan udah banyak banget yang work and holiday. Jadi kalau bisa pas udah lo masih di Indonesia, lo udah langsung join komunitasnya. Ya tanya-tanya aja. Yang tadi itu kan tips untuk cari kerjanya kalau lo udah ada di Australia kan. Nah, kalau misalkan lo masih ada di Indo tapi kayak lo pengen cari kerja, gue ada tips yang menurut gue harusnya gue lakuin itu dulu waktu gue WHV, karena gue nggak tahu apa-apa, dan sekarang gue udah tahu. Kalau gue WHV lagi nih, misalkan ada WHV buat second batch atau kayak gimana, gue akan melakukan ini. Jadi waktu itu pekerjaan yang harusnya lo gunakan itu adalah nanny. Yang pertama, kenapa nanny? Karena kalau lo jadi nanny itu lo tuh nggak perlu mengeluarkan biaya apapun. Bulan-bulan terakhir gue udah mau selesai visanya, jadi waktu itu gue ketemu seorang temen, dan temen gue itu dia itu pernah au pair di Jerman tahun sebelumnya. Habis itu dia ke Australia tuh dia jadi au pair juga. Au pair itu tuh semacam nanny, tapi kalau nanny tuh kayak lebih bertanggung jawab untuk mengasuh anaknya. Nah, kalau au pair itu lebih kayak kakaknya anak-anak yang lo urus gitu. Jadi lo diperlakukan sama seperti keluarga, bukan seperti pekerja, walaupun lo dapat uang saku yang mana itu merupakan gaji lo. Nah, kenapa temen gue pilih au pair dulu? Karena dia dari Indo, itu dia baru datang dan dia semuanya dibayarin tiketnya. Jadi waktu itu dia bikin profile di website aupairworld.com, dan dari situ dia cari-cari dan match lah sama satu keluarga di Melbourne. Habis itu langsung deh dia kontak-kontak, terus habis itu arrange perjanjiannya kayak gimana. Akhirnya si host family-nya temen gue ini sepakat untuk ngebayarin tiket dari Indo ke Melbourne. Bayangin, lo dibayarin tiketnya gratis, dan lo di sana juga langsung ditempatin di rumahnya dan gratis. Jadi menurut gue au pair itu cocok banget buat lo yang pertama kali datang ke Australia kayak gitu. Nah, biasanya sama kayak pekerjaan casual lainnya di Australia, itu dibayarnya seminggu sekali. Itu tergantung. Kalau dulu rate-nya itu 150 Australian dollar sampai 300 Australian dollar. Ada juga mungkin yang sampai 500 Australian dollar per week tuh. Tapi kalau dulu temen gue itu kalau nggak salah 150 per weeknya, karena anak-anaknya juga udah gede dan nggak perlu ditungguin setiap hari. Jadi kayak cuma nganterin ke sekolah, habis itu kayak balik
balik lagi. Nah dari situ gue kan waktu itu nggak punya pekerjaan karena gue baru selesai kerja di farm dan musim metiknya tuh udah selesai gitu. Jadi waktu itu gue nggak nganggur di Melbourne selama 1 minggu, terus kayak udah gue traveling jalan-jalan sambil cari-cari kerja juga kan. Terus akhirnya gue memutuskan untuk jadi au pair juga karena menurut gue itu paling enak gitu. Lo nggak usah mikirin biaya sewa rumah, makan, lo bareng sama mereka. Jadi ntar lo belanja bulanan bareng, terus lo masukin kebutuhan lo apa aja kayak gitu. Jadi menurut gue au pair tuh paling oke untuk yang baru pertama kali menginjakan kaki di Australia. Waktu dulu gue bayarannya lumayan agak lebih tinggi dari temen gue karena gue ngurus 3 orang anak, dan gue juga akhirnya dibayarin. Waktu itu gue di Melbourne. Nah kota gue dulu tuh namanya Port Hedland, itu tuh di Western Australia, dan itu kayak kota tambang gitu. Jadi bener-bener remote area lah, terpencil gitu loh, kayak intinya kebanyakan orang-orang dari tambang gitu. Jadi waktu itu gue dibayarin tiket dari Perth ke Port Hedland kotanya. Kalau dari Melbourne ke Perthnya itu gue bayaran gue sendiri. Padahal sebetulnya kalau gue mau nego mungkin kayaknya host mom or host family gue bakalan mau bayarin gue, cuman gue nya aja yang sempet mikir 2 kali untuk mengambil tawaran itu karena tadinya gue mau pergi ke Darwin. Gue udah beli tiketnya ke Darwin dan akhirnya itu hangus karena gue memutuskan untuk jadi au pair aja. Karena waktu itu gue juga ditawarin temen gue untuk kerja di Darwin yang mantan au pair juga, karena memang untuk au pair ini bayarannya terhitung lebih rendah ya dibandingkan pekerjaan lainnya. Tapi walaupun rendah, kalau lo suka anak-anak atau ya lo pengen ngerasain culture-nya Australia itu kayak gimana, itu au pair menurut gue sih oke banget ya. Jadi gue juga waktu itu bener-bener jadi tahu banget kayak gimana kebiasaan-kebiasaan mereka, dan bagus banget untuk improve bahasa Inggris lo sebelum lo menginjakan pekerjaan lainnya gitu. Dan kadang host family lo tuh memperbolehkan lo untuk ambil pekerjaan part time lainnya. Jadi kayak Sabtu Minggu waktu itu gue ditawarin untuk kerja di restorannya host mom gue. Host mom gue itu kayak manajer restoran gitu kan di suatu adalah perusahaan coffee chain yang ternama gitu. Terus habis itu tapi gue menolaknya karena waktu itu gue pengen chill aja gitu, pengen di rumah aja, terus kayak udah ngasuh anak dan segala macam. Waktu itu gue ngasuh 3 orang anak umur 3 tahun, 5 tahun, dan 7 tahun, cowok semuanya. Emang itu kayak bener-bener pertama kali ngebaca banget tingkah laku anak-anak ya kayak gitu. Sebenarnya banyak banget sih pengalamannya tentang au pair ini, cuman ini kan gue judulnya memberikan tips pekerjaan apa yang oke buat yang pertama kali di Sydney. Jadi itu mungkin di video lainnya ya. Sekarang ke pekerjaan kedua. Kenapa farm? Karena kalau misalkan dulu ya, kalau lo kerja di farm itu misalkan 3 bulan lo kerja di farm, lo bisa apply untuk work and holiday visa untuk tahun kedua. Nah zaman gue tuh nggak ada work and holiday visa tahun kedua, tapi setelah tahun gue kayak tahun 2016 ke atas itu lo bisa 2 tahun work and holiday visa, cuman syaratnya harus pernah 3 bulan kerja di farm kayak gitu. Jadi banyak banget orang yang mau kerja dengan bayaran yang kecil karena mau mendapatkan rekomendasi untuk visa tahun keduanya kayak gitu. Kerja di farm itu pengalamannya itu pengalaman yang bener-bener berbeda dari pekerjaan-pekerjaan lainnya. Emang capek sih, cuman lo kan biasanya kalau di farm itu di kota terpencil, terus kayak nggak ada entertainment gitu kan. Terus jadi ya udah lo tuh emang kerja pulang makan ya emang lo saving banget tuh duit di situ gitu. Jadi walaupun kadang-kadang melelahkan pekerjaannya, tapi ya lo saving lah gitu, lo nggak jajan-jajan atau. Dan biasanya ada juga dibayarin rentnya, dan rentnya itu murah banget, serius 80 kalau nggak salah 80 Australia dollar per minggu. Itu tuh murah banget. Tapi emang lo jangan ngebayangin di apartemen bagus ya, itu bener-bener kayak rumah farm yang bener-bener dari kayu, terus kamar mandinya juga pokoknya enggak banget. Dan kalau menurut gue tuh kurang oke ya untuk segi akomodasi. Gue sih kurang suka dan kurang aman gitu, karena gue pernah dengar cerita katanya banyak orang nakalnya juga. Tapi mungkin gue karena gue udah berteman dengan orang nakalnya, jadi ya gue nggak masalah.
Ini karena berdasarkan pengalaman gue ya, pekerjaan ketiga itu adalah housekeeping di hotel. Kenapa housekeeping di hotel? Karena satu, lo akan dapat nama lo pernah kerja di hotel, walaupun lo kontraknya sama agent. Jadi misalkan nih hotel ini dia punya kontraktornya nih agent. Nah kita tuh kerjanya di under kontraktor itu, bukan under si hotel ini, karena dia nggak mau pusing mikirin masalah gaji dan pegawai. Lo bisa tahu gimana pengalaman jadi hotelier. Jadi lo bisa tahu kayak gimana cara ngelipet spray yang bener, ngelipet towel yang baik, terus gimana lo bisa merepresentasikan diri lo kalau di depan tamu. Itu menurut gue sih oke ya, karena trainingnya bagus kayak gitu. Tapi menurut gue ini pekerjaan yang melelahkan juga, apalagi buat gue yang anaknya bener-bener pay attention to detail dan kayak harus spot clean semuanya gitu. Kalau teman-teman gue mungkin bisa gitu, kayak dia yaudah beres-beresnya kayak in general aja. Kalau gue tuh bener-bener harus bersih semuanya kayak gitu. Emang harus bersih semuanya sih, cuman kayak gue nggak mau di call out pas udah jam kerja gue kelar, terus gue harus ngebenerin lagi kamar gue gitu. Jadi ya itu agak sedikit melelahkan, dan dibayarnya itu per jam juga. Cuman kayak satu kamar itu kalau nggak salah dulu gue 1,5 jam. Beda-beda tiap hotel karena tergantung besar ruangannya, apakah itu service apartment atau cuman studio atau cuman bener-bener kamar doang. Dan juga yang kayak satu kamar tuh dihitungnya cuma setengah jam itu. Padahal kalau misalkan berantakannya kayak gimana, orangnya abis party. Gue pernah nemuin dulu ada yang kamarnya tuh pillownya abis dipiloks gitu. Pokoknya bener-bener gila banget. Itu ya sama aja gitu dihitungnya. Cuman ya lo harus nelpon temen lo kalau misalkan lo dapet party room itu tuh, kayak lo harus nelpon temen lo. Karena gue dulu pernah gue ngerjain sendiri dan itu lama banget sih. Supervisor gue terus kaget gitu kan, roomnya berantakan banget, lo harusnya nelpon. Akhirnya gue dibantu sama temen-temen gue kayak gitu sih. Menurut gue oke, karena lo udah dapet nama gitu, lo pernah kerja di hotel ini. Dan setelahnya kalau emang lo mau melanjutkan kerja di hotel terus, itu lebih gampang. Jadi waktu itu gue sama temen gue kayak interview lagi untuk kerja di hotel yang 5 star, tapi gue nggak keterima. Salah satu alasannya karena gue pakai kerudung. Itu akan gue ceritakan lagi gimana experience gue mengenai hal itu. Nggak semua hotel kayak gitu. Dan waktu itu temen gue ada kerja di hotel bintang 5 yang ada juga di Jakarta di daerah Kuningan tuh, dia pakai kerudung dan fine aja, bayaran oke. Dan memang lebih enak kalau lo kerja langsung di bawah hotel daripada kerja di bawah agent. Keempat itu ya paling di F&B aja. Bisa yang Indonesia mungkin lebih cepet, tapi kalau gue dulu kerjanya di restoran Korea gitu, kayak take away shop restoran Korea. Gue diajarin jadi barista juga, cuman agak sedikit lebih susah kalau lo nggak punya koneksi. Gue semuanya dari koneksi dari temen gue di WHV. Jadi ya itu 3 pekerjaan yang menurut gue itu cocok untuk teman-teman yang baru mau mulai untuk work and holiday visa. Yang pertama tadi au pair atau nanny, yang kedua itu adalah farm, yang ketiga itu adalah housekeeping kayak gitu. Tapi itu menurut pendapat gue aja, menurut pengalaman pribadi gue aja. Kalau misalkan ada teman-teman WHV yang nonton channel ini, mungkin bisa diinfoin lagi, karena sekarang zamannya udah berubah. Temen gue juga ada yang lagi WHV juga sekarang, dan dia bilang oke banget ya dapat pekerjaan jadi kayak cleaner gitu di salah satu mining site. Ya udah kayak gitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga menghibur. Bye, see you on the next video. Jangan lupa komen dan ya kalau boleh, kalau suka subscribe, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Bye.